Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tentunya selalu semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari matematika mengenai pecahan. Di kelas 4 kalian sudah belajar mengenai pecahan, namun Ibu mengingatkan sepintas melalui cerita ini ya. Ibu mempunyai 16 buah jeruk yang akan dibagikan kepada 3 orang anaknya, yaitu Amira, Riam, Ade, dan sisanya oleh ibu sendiri. Nah, dari masing-masing buah jeruk yang didapatkan, kita dapat menentukan bentuk pecahannya. Misalnya, Amira mendapatkan 5 buah jeruk. Bentuk pecahannya yaitu 5/16. 5 ini dari jumlah buah jeruk yang dimiliki Amira, sementara 16 adalah jumlah dari seluruh buah jeruk yang ibu bagikan tadi. Begitupun dengan Riam, mendapatkan 6 buah jeruk sehingga bentuk pecahannya yaitu 6/16. 6 dari jumlah jeruk yang didapatkan Riam, sementara 16 dari jumlah seluruh jeruk yang dibagikan oleh ibu. Begitupun dengan Ade dan ibu, bentuk pecahannya seperti ini, bisa kalian lihat ya. Nah, di sini angka 5, 6, 4, dan 1 disebut pembilang. Ini ya. Sementara angka 16 disebut penyebut. Ini. Pembilang berada di atas garis, sementara penyebut berada di bawah garis. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam penjumlahan pecahan. Jadi ada 8 macam penjumlahan pecahan. Namun untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu sampai nomor 4. Oke, langsung saja ke nomor 1, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini ada 2 pecahan yang memiliki penyebut sama. Cara menjumlahkannya, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Penyebutnya karena sudah sama, yaitu sama-sama 3, langsung saja di sini hasilnya juga 3. Nah, contoh selanjutnya yang A, di sini ada 2/5 ditambah 4/5. Di sini penyebutnya juga sudah sama, yaitu 5, tidak usah dirubah lagi karena sudah sama. Tinggal pembilangnya kalian jumlahkan langsung. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasilnya 6/5. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. Kenapa di sini berubah menjadi pecahan campuran? Karena tidak ada angka yang dapat dibagi oleh 6 dan 5. Karena angkanya harus sama. Ya, jadi di sini berubah menjadi pecahan campuran. 6 dibagi 5 sama dengan 1. Sisanya 1 disimpan di sini sebagai pembilang, lalu penyebutnya tetap 5 dari penyebut sebelumnya karena sudah sama ya. Nah, yang bagian B di sini sama, penyebutnya sudah 6. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Hasilnya 3/6. Nah, di sini kita dapat sederhanakan menjadi pecahan biasa, bukan pecahan campuran. Kenapa? Karena di sini 3 dan 6 dapat dibagi oleh angka yang sama, yaitu di angka 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Sehingga hasilnya tetap pecahan biasa. Nah, sekarang yang kedua yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, di sini 3 dan 6 ini berbeda ya, penyebutnya berbeda. Yang ini 3, yang ini 6. Caranya samakan dulu penyebutnya. Bisa dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, atau kalian bisa mencari di perkalian yang hasilnya sama. Nah, untuk angka 3 dan 6 itu di perkalian bisa kalian lihat hasilnya itu adalah 6. Jadi untuk mendapatkan hasil 6, angka 3 ini dikalikan dengan 2. Sementara angka 6 ini dikalikan 1. Nah, selanjutnya setelah penyebutnya sama, kita bagi dulu. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Sementara yang ini 6 dibagi 6 sama dengan 1, 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Untuk penyebutnya tinggal dipindahkan di sini karena sudah sama. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran.
Di sini ada contoh jenis pecahan ya, yang ini pecahan biasa, yaitu 1/2, 2/3, 3/4, dan sebagainya. Sementara di sini pecahan campuran mengandung bilangan bulat dan pecahan biasa, sehingga disebut pecahan campuran. Contohnya 1/2, 2/3, 3/4, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Caranya 2 dikali 3 ditambah 1. 2 dulu dikali 3 sama dengan 6, lalu ditambah 1 sama dengan 7. Untuk penyebutnya tinggal dipindahkan saja ya. Ya, ini juga sama ya. Nah, langsung ke contohnya jika pecahan biasa dijumlahkan dengan pecahan campuran. Yang cara pertama dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, di sini 2/3 langsung pindahkan. Di sini pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara yang tadi, 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. 2-nya dari sini, dari penyebutnya. Nah, selanjutnya samakan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya tadi bisa dengan cara KPK ataupun dengan cara melihat perkalian. Nah, di sini untuk memperoleh hasil 6 dengan angka 3 harus dikalikan 2. Karena penyebutnya dikalikan 2, sehingga pembilangnya pun harus dikalikan 2. Lalu yang ini 2 untuk menjadi 6 harus dikalikan dengan 3, sehingga pembilangnya pun harus dikalikan dengan 3. Hasilnya 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 2 sama dengan 6, 3 dikali 3 sama dengan 9, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 9 sama dengan 13, penyebutnya pindahkan, lalu hasilnya kita bisa sederhanakan lagi. Karena ini tidak ada angka yang sama yang bisa dibagi, sehingga di sini menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 6 sama dengan 2, sisanya 1, pindahkan di sini sebagai pembilang, lalu penyebutnya di sini pindahkan ya. Nah, selanjutnya cara yang kedua dengan mengelompokkan pecahan biasa. Di sini 2/3 langsung pindahkan, lalu di sini pecahan campurannya kita pisahkan ya, bilangan bulat dengan pecahan biasanya. Bilangan bulatnya pisahkan di sini, lalu ditambah dengan pecahan biasanya di sini. Nah, selanjutnya bilangan bulatnya kalian pisahkan ke depan, lalu pecahan biasanya kita sandingkan berdekatan. 2/3, 1/2. Selanjutnya samakan penyebutnya. Di sini 6 dibagi 3 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 3 dikali 1 sama dengan 3. Selanjutnya bilangan bulatnya pindahkan lagi. Lalu di sini penyebutnya sudah sama, tinggal disalin ke sini. Lalu pembilangnya 4 ditambah 3 jumlahkan jadi 7. Nah, selanjutnya ke bawah bilangan bulatnya tetap ke sini pindahkan. Lalu di sini 7/6-nya kita sederhanakan lagi, karena tidak ada angka yang sama yang bisa dibagi oleh 7 dan 6, sehingga hasilnya adalah pecahan campuran sederhanaannya. Jadi 7 dibagi 6 sama dengan 1/6. Nah, di sini ada 2 bilangan bulat, kita jumlahkan 1 ditambah 1, 2. Lalu pecahan biasanya kita pindahkan ke sini, hasilnya menjadi 2/1/6. Nah, selanjutnya yang keempat, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini contohnya 2/5 ditambah 1 2/3. Ini sama-sama pecahan campuran ya. Cara yang pertama menjumlahkannya yaitu dengan mengelompokkan pecahan biasa. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Jadi kita pisahkan dulu bilangan bulat dengan pecahannya. Di sini tuh 2/5 menjadi 2 ditambah 2/5. Lalu 1/2/3-nya di sini jadi 1 ditambah 2/3. Jadi bilangan bulat dengan pecahannya kita pisahkan. Lalu bilangan bulat kita jumlahkan dengan bilangan bulat lagi. Lalu bilangan angka pecahannya kita sandingkan lagi dengan pecahan lagi. Lalu di sini kita jumlahkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini 2/5 ditambah 2/3 kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Kita samakan dulu penyebutnya. 5 dan KPK dari 5 dan 3.
adalah 15. Nah, kalian juga bisa cari di perkalian ya. Selanjutnya 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 kali 2 sama dengan 10. Tadi yang ini hasilnya 6 dan yang ini 10, kita jumlahkan 6 tambah 10 sama dengan 16. Jadi hasilnya 16 per 15. Nah, lalu kita rubah lagi pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran karena tidak ada angka yang sama yang bisa dibagi, sehingga ini hasilnya adalah pecahan campuran. 16 bagi 5 sama dengan 1, sisanya di sini 1 per 15. 15 ini dari sini penyebutnya. Langsung kita jumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulatnya juga. 3 tambah 1 sama dengan 4. Lalu di sini 1 per 15 pecahannya tinggal dipindahkan saja, lalu dapatkan hasilnya. Cara yang kedua, dengan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau ini dirubah dulu ya. 2 per 5 rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 tambah 2 sama dengan 12, pindahkan. Lalu penyebutnya juga tinggal dipindahkan. Yang selanjutnya 1, 2 per 3 kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5 per 3, 3 dari sini. Selanjutnya samakan penyebutnya, cari KPK-nya atau cari di hasil perkalian ya. Nah, hasilnya adalah 15. 15 ini dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 12 sama dengan 36. Lalu yang ini 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, selanjutnya kalau penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. 36 ditambah 25, hasilnya 61 per 15. Penyebutnya atau tinggal dipindahkan. Nah, selanjutnya karena 61 dan 15 ini tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya adalah pecahan campuran. 61 dibagi 15 sama dengan 4, sisanya adalah 1, pindahkan ke sini per 15. 15-nya dari sini. Oke. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal masing-masing jenis penjumlahan terdapat 2 soal, sehingga total soal yang harus kalian kerjakan ada 8 soal. Selamat mengerjakan ya. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan memahami materinya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.